Dihina calon mertua karena ayahku tukang becak, kubungkam mereka. Ketika rombongan mobil mewah datang, saya selalu bangga dengan kehidupan sederhana yang saya jalani bersama ayah. Setiap pagi, saya terbangun mendengar suara derit kayu dari becak tua ayah yang diparkir di halaman depan rumah. Pak Dirno, ayah saya, adalah seorang tukang becak yang sudah puluhan tahun mengayuh becaknya keliling kampung. Meski pekerjaannya tidak memberikan penghasilan besar, ayah selalu berusaha memenuhi kebutuhan kami dengan cara yang paling jujur dan keras kepala. Saya menyukai itu. Namun, hidup sederhana punya tantangan tersendiri, terutama ketika cinta datang membawa rasa-rasanya yang manis, tapi juga membawa realitas yang kadang menyakitkan. Ardi adalah nama lelaki itu. Dia tampan, baik hati, dan berasal dari keluarga mapan di Jakarta. Kami bertemu saat dia berkunjung ke kampung saya untuk proyek sosial di desa. Awalnya, hubungan kami hanya sekadar pertemanan biasa. Tapi entah bagaimana, waktu membuat kami semakin dekat. Dan akhirnya, Ardi melamarku. Tentu saja saya senang. Sangat bahagia malah. Tapi ada satu hal yang membuatku gusar sejak awal. Keluarganya. Keluarga Ardi bukanlah orang-orang biasa. Mereka tinggal di salah satu kompleks elit di Jakarta, memiliki banyak properti, dan sering muncul di acara-acara sosialita. Sedangkan saya, hanya gadis desa yang ayahnya seorang tukang becak. Pertemuan pertama dengan keluarga Ardi terjadi di sebuah kafe mewah di pusat kota. Saat itu, saya mengenakan pakaian terbaik yang saya miliki, kemeja polos berwarna putih dan rok hitam sederhana. Saya tahu penampilanku tidak akan bisa menandingi kemewahan ibu atau ayah Ardi, tapi saya berharap mereka bisa melihat isi hatiku, bukan apa yang tampak di luar. Awalnya, percakapan berjalan lancar. Bu Indah, Ibu Ardi, tampak ramah meskipun sedikit dingin. Namun, semuanya berubah ketika pembicaraan mulai menyentuh topik keluarga. Jadi Asyih, apa pekerjaan ayahmu? Tanya Bu Indah dengan nada santai, namun ada kilatan aneh di matanya. Saya merasakan dadaku sesak. Ayah saya bekerja sebagai tukang becak. Jawabku pelan, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Sejenak, ruangan terasa sunyi. Lalu Bu Indah tertawa kecil, tapi tertawanya terdengar seperti pisau yang perlahan menusuk kulit. Oh, begitu. Jadi beliau, ya, maksud saya, tentu saja ini pekerjaan yang mulia, tapi dia berhenti sebentar, seolah mencari kata-kata yang tepat. Apa kamu yakin bisa memberikan kehidupan yang layak bagi Ardi nanti? Kalian kan berbeda dunia. Rasanya seperti ada batu besar yang jatuh menimpa dada saya. Kata-katanya begitu, menusuk seolah-olah profesi ayah adalah cerminan buruknya diri saya. Saya ingin marah, ingin membantahnya, tapi lidah saya terasa kelu. Ardi, yang duduk di samping saya, tampak gelisah. Dia mencoba membela saya, tapi Bu Indah hanya melambaikan tangannya, seolah masalah ini tidak penting. Perjalanan pulang ke rumah terasa sangat panjang. Saya tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata Bu Indah. Apakah benar saya tidak cukup baik untuk Ardi? Apakah latar belakang keluargaku benar-benar menjadi ukuran nilai diriku? Di rumah, ayah sedang memperbaiki ban becaknya yang bocor. Melihat wajah murung saya, dia langsung bertanya, "Ada apa, Nak? Kenapa wajahmu seperti itu?" Saya hampir menangis saat menceritakan apa yang terjadi. Tapi ayah hanya tersenyum tenang dan berkata, "Syih, ingat satu hal. Pekerjaan ayah mungkin sederhana, tapi ayah bangga karena setiap tetes keringat ini didedikasikan untukmu. Kamu tidak perlu malu dengan siapa dirimu, Nak. Nilaimu bukan ditentukan oleh pekerjaan ayah, tapi oleh apa yang kamu lakukan dengan hidupmu." Kata-kata ayah membuat saya lebih tegar. Tapi di dalam hati, saya tahu bahwa ini belum selesai. Keluarga Ardi tidak akan mudah menerima saya begitu saja. Dan saya harus memikirkan cara untuk membuktikan bahwa saya lebih dari sekadar anak tukang becak. Setelah pertemuan pertama dengan keluarga Ardi, saya merasa seperti berada di antara dua dunia yang saling bertabrakan. Di satu sisi, ada kehidupan sederhana saya bersama ayah, tempat saya dibesarkan dengan nilai-nilai kerja keras dan kesederhanaan. Di sisi lain,
Ada ekspektasi dari keluarga Ardi yang seolah-olah menuntut saya untuk menjadi seseorang yang lebih dari diri saya sebenarnya. Namun, ada satu rahasia besar yang tidak pernah saya ungkapkan kepada siapapun, bahkan kepada Ardi. Saya bukan gadis desa biasa yang hanya bergantung pada pendapatan ayah. Sejak beberapa tahun lalu, saya telah membangun bisnis startup teknologi di bidang edukasi digital. Perusahaan saya, meski masih kecil, telah berhasil menarik perhatian investor besar dan menghasilkan pendapatan yang cukup signifikan. Kenapa saya tidak pernah memberitahu siapapun? Jawabannya sederhana. Takut. Takut dianggap sombong. Takut dinilai tidak sesuai dengan lingkungan saya. Dan, yang paling penting, takut jika semua itu justru membuat saya semakin berbeda dari orang-orang di sekitar saya. Namun, tekanan dari keluarga Ardi mulai mempengaruhi mental saya. Setiap kali saya bertemu dengan Bu Indah atau Pak Budi, mereka selalu melemparkan komentar-komentar halus yang sebenarnya menyakitkan. Seperti saat Bu Indah berkata, "Asyih, mungkin sebaiknya kamu mulai belajar bagaimana mengatur rumah tangga yang modern, biar nanti Ardi tidak kerepotan." Atau saat Pak Budi berkomentar, "Anak muda sekarang harus bisa mandiri secara finansial. Jangan sampai Ardi harus menanggung beban keluarga tambahan." Setiap kata itu seperti jarum yang menusuk hati saya. Saya ingin berteriak, "Lihatlah saya sudah mandiri, saya sudah sukses." Tapi ego saya menahan diri. Saya takut jika saya mengungkapkan kesuksesan saya, mereka justru akan menganggap saya sombong atau berpura-pura. Ardi, di sisi lain, tampaknya tidak menyadari betapa berat tekanan yang saya rasakan. Dia selalu mendukung saya dengan caranya sendiri. "Syih, jangan pedulikan omongan mereka," katanya suatu sore saat kami duduk di tepi sungai. "Mereka hanya belum mengenal dirimu yang sebenarnya." "Apa maksudmu diriku yang sebenarnya?" tanya saya, berusaha terdengar santai. "Kamu itu kuat, pintar, dan pekerja keras. Aku tahu kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun." Entah kenapa, kata-katanya membuat saya merasa lebih lega. Tapi di sisi lain, saya juga merasa bersalah. Ardi tidak tahu tentang startup saya. Dia tidak tahu bahwa saya sebenarnya sudah jauh lebih mapan daripada yang dia bayangkan. Membayangkan reaksi Ardi jika dia mengetahui kebenaran membuat saya gugup. Apakah dia akan bangga? Atau justru merasa tertekan karena perbedaan status ekonomi kami? Satu-satunya orang yang tahu tentang bisnis saya adalah teman dekat saya, Rina. Dia adalah satu-satunya orang yang selalu mendukung saya tanpa syarat. Suatu hari, saat kami minum teh di warung dekat rumah, Rina berkata, "Syih, kenapa kamu tidak sekalian bilang saja kepada mereka? Tunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu tidak perlu takut dihakimi." Tapi bagaimana jika mereka malah semakin merendahkan aku? Mereka pasti akan menganggap aku sombong atau berpura-pura. Balasku, ragu. Rina menggeleng. "Kamu tidak akan pernah tahu jika tidak mencoba. Lagi pula, kamu tidak bisa terus-terusan hidup dalam bayang-bayang ketakutan seperti ini." Kata-kata Rina terngiang di kepala saya sepanjang hari. Dia benar. Saya tidak bisa terus-terusan menahan diri hanya karena takut dihakimi. Tapi saya juga tidak bisa gegabah. Saya butuh momen yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Dan entah kenapa, saya merasa bahwa momen itu akan datang segera. Hari-hari menjelang pernikahan terasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh. Semakin dekat hari H, semakin banyak tekanan yang saya rasakan, terutama dari keluarga Ardi. Mereka seolah-olah tidak bisa menerima kenyataan bahwa saya, anak seorang tukang becak, akan menjadi bagian dari keluarga mereka. Bahkan, Bu Indah mulai melontarkan saran-saran halus yang lebih terdengar seperti ultimatum. "Syih, kamu harus memikirkan bagaimana cara menyesuaikan diri dengan lingkungan baru nanti," katanya suatu sore saat kami sedang mendiskusikan rencana pernikahan. "Keluarga kami cukup dikenal di Jakarta. Kamu harus bisa menjaga citra keluarga." Saya hanya mengangguk pelan, meski dalam hati saya ingin membantah. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa saya tidak bisa menjaga citra keluarganya?
Apakah dia lupa bahwa saya sudah menjalani hidup yang jauh lebih keras daripada apa yang pernah dialami oleh keluarga mereka? Namun, ada satu momen yang membuat saya hampir kehilangan kendali. Saat itu, Pak Budi, ayah Ardi, membahas soal anggaran pernikahan. Dia berkomentar, "Mungkin lebih baik jika semua biaya ditanggung oleh pihak keluarga Ardi saja. Kami khawatir kalau..." Ya, maksud saya, tentu saja ini bukan masalah besar bagi kami. Saya tidak bisa menahan diri lagi. Dengan suara yang sedikit meninggi, saya berkata, Pak, saya mungkin berasal dari keluarga sederhana, tapi saya tidak pernah meminta belas kasihan siapapun. Saya bisa menanggung tanggung jawab saya sendiri." Ruang pertemuan langsung sunyi. Bu Indah dan Pak Budi saling bertukar pandang. Sementara Ardi hanya diam dengan ekspresi cemas. Akhirnya, Bu Indah tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja, Nak. Kami hanya ingin memastikan segalanya berjalan lancar. Tapi saya tahu betul arti di balik kata-katanya. Mereka meragukan kemampuan saya. Mereka meragukan nilai saya sebagai calon istri Ardi." Setelah pertemuan itu, saya pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ayah menyambut saya dengan senyum, lembutnya, tapi saya tahu dia bisa melihat kesedihan di wajah saya. "Apa yang terjadi, Syekh?" tanyanya. Duduk di samping saya di kursi kayu tua di teras. Saya menarik napas panjang. "Ayah, aku bingung. Aku merasa seperti tidak pantas untuk Ardi, keluarganya. Mereka tidak bisa menerimaku apa adanya. Mereka selalu merendahkan pekerjaan ayah, bahkan tanpa menyadarinya." Ayah menggeleng pelan. "Syekh, kamu tidak perlu merasa rendah diri karena mereka. Kamu adalah anak yang hebat. Kamu sudah membuktikan itu dengan kerja kerasmu. Jika mereka tidak bisa melihat nilai dirimu, itu masalah mereka, bukan masalahmu." Kata-kata ayah membuat saya sedikit lega, tapi belum sepenuhnya tenang. Di dalam hati, saya tahu bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk membungkam mereka. Tapi, apa? Beberapa hari kemudian, saya mendapat kabar dari Rina. Dia memberitahu saya bahwa salah satu investor besar dari startup saya secara tidak sengaja bertemu Ardi di sebuah acara bisnis. Mereka sempat berbincang, dan investor itu menyebut nama saya. "Syekh, Ardi tahu tentang startupmu," kata Rina dengan nada khawatir saat menelepon saya malam itu. Jantung saya langsung berdebar kencang. "Apa? Bagaimana reaksinya?" Dia tampak terkejut, tapi juga penasaran. Dia bilang dia akan bicara denganmu nanti. Saya tidak bisa tidur semalaman. Pikiran saya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan. Apakah Ardi akan marah karena saya menyembunyikan rahasia ini? Apakah dia akan merasa tertipu? Atau justru bangga? Keesokan harinya, Ardi datang ke rumah saya. Wajahnya tampak serius, tapi tidak marah. "Syekh, aku ingin bicara denganmu," katanya setelah duduk di ruang tamu. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Ada apa, Di?" "Aku mendengar sesuatu tentangmu dari salah satu temanku kemarin. Katanya kamu punya perusahaan startup teknologi yang cukup besar. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku?" Saya menundukkan kepala, merasa bersalah. "Maafkan, aku, Di. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Aku hanya takut. Takut kamu atau keluargamu akan menganggapku sombong. Aku tidak ingin hubungan kita rusak karena hal itu." Ardi terdiam sejenak. Lalu dia mengambil tangan saya dan berkata, "Syekh, aku bangga padamu. Kamu sudah melakukan hal-hal luar biasa, tanpa harus bergantung pada siapapun. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu apa adanya. Tidak peduli latar belakangmu atau apa yang kamu miliki." Air mata mulai menggenang di mata saya. Saya tidak menyangka reaksi Ardi akan begitu penuh pengertian. Tapi meski demikian, saya tahu bahwa keluarganya masih belum tahu tentang ini. Dan saya memutuskan bahwa hari pernikahan adalah momen yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Hari itu akhirnya tiba. Hari pernikahan saya dengan Ardi. Semua orang di kampung sibuk mempersiapkan acara resepsi yang akan digelar di gedung pertemuan desa, tempat yang cukup luas untuk menampung tamu dari kedua belah pihak.
Saya mengenakan kebaya putih sederhana dengan selendang batik yang ditenun oleh ibu-ibu di komunitas setempat. Penampilan saya tidak mencolok, tapi saya merasa nyaman dan percaya diri. Namun, di balik senyum yang saya paksakan, ada ketegangan yang tak bisa saya sembunyikan. Ini bukan hanya tentang hari bahagia saya, tapi juga tentang misi yang sudah saya siapkan sejak lama, membuktikan kepada keluarga Ardi bahwa saya lebih dari sekadar anak tukang becak. Saat saya berjalan menuju pelaminan bersama ayah, saya melihat deretan mobil mewah yang terparkir rapi di halaman gedung. Mobil-mobil itu milik kerabat keluarga Ardi, para pengusaha, dokter, dan pejabat tinggi yang datang dengan busana serba glamor. Mereka tampak begitu anggun dan elegan, sedangkan saya hanya gadis desa biasa yang ayahnya masih mengayuh becak. Setiap pagi, Bu Indah dan Pak Budi duduk di barisan depan, berbisik-bisik dengan tetamu lainnya. Saya yakin mereka sedang membicarakan saya lagi. Tapi kali ini, saya tidak peduli. Saya sudah mempersiapkan sesuatu yang akan membuat mereka terdiam. Acara dimulai dengan khidmat. Prosesi adat berlangsung lancar, dan semua mata tertuju pada saya dan Ardi. Saat kami duduk di pelaminan, saya merasakan tatapan Bu Indah yang menusuk. Dia tersenyum tipis, tapi ada rasa dingin dalam pandangannya. Setelah prosesi utama selesai, MC mengumumkan sesi sambutan. Keluarga Ardi memberikan pidato singkat, penuh kata-kata indah tentang cinta dan keluarga. Namun, saya bisa merasakan nada samar-samar yang menyindir latar belakang saya. Kami harap Asyih bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan baru nanti, kata Bu Indah dengan suara lembut, namun menusuk. Ini adalah awal baru bagi keluarga besar kami. Saya tersenyum. Sopan, tapi di dalam hati saya tahu inilah saatnya. Saat MC menyerahkan mikrofon kepada saya untuk memberikan sambutan, saya mengambil napas dalam-dalam dan berdiri. Terima kasih banyak atas kesempatannya, kata saya. Suara saya terdengar tenang, meski jantung saya berdebar kencang. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Ardi yang telah menerima saya sebagai bagian dari keluarga mereka. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, terutama ayah saya, Pak Dirno, yang telah bekerja keras untuk membesarkan saya. Semua tamu bertepuk tangan, termasuk ayah yang duduk di barisan depan. Senyumnya begitu lebar, seolah bangga dengan apa yang saya lakukan. Namun, ada satu hal yang ingin saya ungkapkan malam ini, lanjut saya. Suara saya mulai meninggi. Selama ini, mungkin banyak dari Anda yang mengenal saya sebagai anak tukang becak. Dan memang benar, ayah saya adalah seorang tukang becak. Tapi izinkan saya berbagi sesuatu tentang diri saya yang mungkin belum banyak diketahui. Saya melihat Bu Indah dan Pak Budi saling bertukar pandang, tampak bingung. Kerabat mereka tampak penasaran, sementara Ardi duduk diam dengan ekspresi campur aduk. Selain menjadi anak tukang becak, saya juga memiliki bisnis startup teknologi yang fokus pada pendidikan digital. Perusahaan saya telah bekerja sama dengan beberapa investor besar di Jakarta, dan alhamdulillah, kami berhasil membantu ribuan siswa di seluruh Indonesia mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Ruang resepsi langsung sunyi. Semua mata tertuju pada saya, termasuk Bu Indah dan Pak Budi, yang tampak seperti baru saja ditampar. Terkadang, kita terlalu mudah menilai seseorang hanya dari apa yang tampak di permukaan. Lanjut saya. Suara saya semakin mantap. Kita melihat pekerjaan seseorang, rumah mereka, atau kendaraan yang mereka kendarai, lalu kita menghakimi nilai mereka sebagai manusia. Tapi saya ingin mengingatkan Anda semua bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh tubuh yang mereka memiliki melainkan oleh kontribusi mereka kepada masyarakat. Di tengah keheningan, pintu utama gedung tiba-tiba terbuka. Sebuah konvoi mobil mewah masuk ke halaman, dipimpin oleh mobil Tesla hitam yang sangat mencolok. Itu adalah mitra bisnis saya. Mereka datang atas undangan saya untuk memberikan dukungan moral. Semua tamu berdiri, terkejut melihat pemandangan tersebut. Para mitra bisnis saya turun dari mobil, menghampiri panggung, dan salah satu dari mereka berbicara menggunakan mikrofon. Kami di sini untuk mendukung Asyih, seorang wanita inspiratif yang telah membuktikan bahwa kerja keras dan visi besar bisa mengubah dunia. Kami bangga bisa bekerja sama dengannya. Ruangan meledak dalam tepuk tangan.
Beberapa tamu terlihat tercengang, sementara yang lain memberikan standing ovation. Bu Indah dan Pak Budi duduk terdiam. Wajah mereka memerah karena malu. Saya melihat ayah tersenyum bangga. Matanya berkaca-kaca. Ardi menggenggam tangan saya erat-erat, seolah ingin mengatakan bahwa dia bangga menjadi suamiku. Terima kasih kepada semua yang hadir malam ini. Tutup saya, suara saya penuh keyakinan. Dan terima kasih kepada keluargaku, keluarga kecilku, yang sederhana, serta keluarga baru yang aku harap bisa menerimaku apa adanya. Karena pada akhirnya, cinta dan usaha keraslah yang seharusnya kita hargai, bukan status sosial. Setelah pengungkapan di panggung, suasana resepsi berubah drastis. Ruangan yang semula dipenuhi dengan bisikan-bisikan dan tatapan merendahkan kini, berganti menjadi sorak-sorai dan tepuk tangan yang tak kunjung reda. Para tamu mulai memandang saya dengan rasa hormat yang sebelumnya tidak pernah mereka tunjukkan. Beberapa bahkan mendekati saya untuk mengucapkan selamat atau sekadar bertanya lebih lanjut tentang startup saya. Namun, yang paling menarik perhatian saya adalah keluarga Ardi, terutama Bu Indah dan Pak Budi. Mereka duduk terdiam, wajah mereka pucat seperti baru saja menyadari kesalahan besar yang mereka buat. Mata Bu Indah tampak berkaca-kaca, sementara Pak Budi hanya menunduk, enggan menatap siapapun. Ardi, di sisi lain, tampak bangga dan lega. Dia memeluk saya erat-erat saat kerumunan mulai sedikit mereda. "Syih, kamu luar biasa," katanya pelan. Suaranya bergetar karena emosi. "Aku sangat bangga padamu." Saya tersenyum kecil, tapi dalam hati saya masih merasakan ketegangan. Ini belum selesai. Masih ada satu hal yang harus saya lakukan. Menghadapi keluarga Ardi secara langsung. Saya meminta izin kepada MC untuk melanjutkan acara setelah sesi foto bersama. Saya berjalan menuju meja keluarga Ardi, di mana Bu Indah dan Pak Budi masih duduk dengan ekspresi canggung. "Bu Indah, Pak Budi," sapaku sopan, meski nada suaraku terdengar tegas. Bu Indah mengangkat kepala, matanya memerah. Dia mencoba tersenyum, tapi senyum itu terlihat begitu rapuh. "Asyik, kami..." Dia terbata-bata, tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Pak Budi akhirnya angkat bicara. Kami minta maaf, Nak. Kami salah menilaimu. Kami tidak tahu bahwa kamu sudah melakukan hal-hal luar biasa ini." Saya menarik napas panjang. "Saya tidak membongkar rahasia saya untuk membuat Anda malu, Pak. Saya hanya ingin membuktikan bahwa latar belakang seseorang tidak menentukan nilai mereka sebagai manusia. Ayah saya mungkin hanya seorang tukang becak, tapi dia adalah pahlawan bagi saya. Kerja kerasnya telah membentuk saya menjadi wanita yang berdiri di hadapan Anda hari ini." Bu Indah menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. "Maafkan kami, Asyeh. Kami benar-benar khilaf. Kami salah menilai keluargamu, salah menilai dirimu." Saya merasa lega mendengar permintaan maaf mereka. Tapi saya juga ingin memastikan bahwa mereka benar-benar memahami pesan saya. "Tidak apa-apa, Bu," kata saya pelan. "Tapi tolong ingatlah satu hal. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena profesi atau status sosial mereka. Setiap orang memiliki nilai dan kontribusi mereka sendiri. Dan jika kita ingin hidup harmonis, kita harus saling menghormati tanpa syarat." Bu Indah mengangguk cepat, sementara Pak Budi menepuk pundak saya dengan penuh rasa hormat. "Kamu benar, Nak. Kamu benar. Terima kasih telah mengajari kami pelajaran berharga ini." Setelah percakapan itu, suasana menjadi lebih hangat. Beberapa tamu dari keluarga Ardi bahkan mendekati saya untuk meminta maaf dan memberikan apresiasi atas perjuangan saya. Bahkan, beberapa di antaranya tertarik untuk berkolaborasi dengan startup saya. Namun, momen paling emosional datang di penghujung acara. Ketika para tamu mulai berpamitan, salah satu mitra bisnis saya naik ke panggung untuk memberikan penghormatan khusus kepada ayah. "Pak Dirno," katanya menggunakan mikrofon. "Izin saya ingin memberikan penghormatan kepada seorang pria yang telah menginspirasi banyak orang. Beliau mungkin hanya seorang tukang becak,
Tapi kerja kerasnya telah melahirkan seorang wanita hebat seperti Asyih. Tanpa beliau, mungkin kita semua tidak akan ada di sini malam ini. Ayah berdiri di kursinya, tampak malu-malu tapi bangga. Semua tamu memberikan standing ovation untuknya. Wajahnya memerah, tapi senyumnya begitu lebar hingga saya tahu dia merasa sangat bahagia. Saat saya melihat ayah di bawah sorotan lampu, saya merasakan dadaku sesak oleh rasa syukur. Semua perjuangan ini, semua tekanan dan penghinaan yang saya alami, akhirnya terbayar lunas. Saya berhasil membuktikan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh apa yang mereka miliki, tapi oleh bagaimana mereka memperlakukan orang lain dan berkontribusi kepada masyarakat. Hari-hari setelah pernikahan terasa begitu berbeda. Ada aura baru yang menyelimuti hubungan saya dengan keluarga Ardi, terutama Bu Indah dan Pak Budi. Mereka tidak lagi terlihat dingin atau penuh prasangka seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka mulai menunjukkan sikap yang lebih hangat dan penuh rasa hormat. Tidak hanya kepada saya, tapi juga kepada ayah. Saya ingat suatu sore ketika kami berkumpul di rumah keluarga Ardi untuk makan malam pertama setelah pernikahan. Bu Indah mendekati saya dengan senyum lembut, sesuatu yang jarang saya lihat di wajahnya sebelumnya. "Asyih," katanya pelan, "kami benar-benar minta maaf atas semua yang sudah kami lakukan. Kami salah menilaimu, salah menilai keluargamu. Kamu adalah wanita luar biasa, dan kami sangat bangga memilikimu sebagai bagian dari keluarga ini." Saya tersenyum, merasakan kehangatan dalam kata-katanya. "Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin kita bisa saling memahami dan menghormati satu sama lain." Pak Budi juga menambahkan, "Kami belajar banyak dari Muna. Kamu mengajarkan kami arti kerja keras, kesederhanaan, dan nilai-nilai yang sebenarnya penting dalam hidup." Setelah itu, hubungan kami semakin membaik. Bu Indah bahkan mulai sering mengundang ayah untuk makan malam bersama. Awalnya, ayah tampak canggung karena merasa tidak nyaman dengan kemewahan di rumah keluarga Ardi. Tapi lama-kelamaan, dia mulai terbiasa dan menikmati momen-momen tersebut. Ardi, tentu saja, sangat senang melihat perubahan ini. Dia sering berkata, "Syih, kamu tidak hanya mengubah hidupku, tapi juga hidup keluargaku. Kamu membuat mereka menjadi orang-orang yang lebih baik." Namun, bagi saya, ini bukan hanya tentang membuktikan diri kepada keluarga Ardi. Ini juga tentang memberikan dampak positif kepada komunitas saya sendiri. Setelah pernikahan, saya memutuskan untuk menggunakan platform saya sebagai pengusaha sukses untuk membantu orang-orang di sekitar saya, terutama para tukang becak seperti ayah. Saya mendirikan sebuah program pelatihan bernama Berkarya Bersama, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pendapatan para pekerja informal di desa. Program ini mencakup pelatihan teknologi dasar, manajemen keuangan, hingga pengembangan usaha mikro. Saya juga bekerja sama dengan beberapa mitra bisnis saya untuk memberikan modal awal kepada peserta yang tertarik memulai usaha kecil-kecilan. Ayah sangat bangga dengan apa yang saya lakukan. Suatu hari, saat kami sedang duduk di teras rumah sambil menikmati teh panas, dia berkata, "Syih, ayah selalu percaya bahwa kamu akan menjadi orang besar. Tapi ayah tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan melakukan hal-hal sebesar ini untuk orang-orang di sekitarmu." Saya tersenyum, meraih tangannya. "Ini semua berkat ayah ya. Kerja kerasmu telah menginspirasi aku untuk terus berjuang dan membantu orang lain." Di sisi lain, startup saya terus berkembang pesat. Beberapa investor besar bahkan mengajukan tawaran untuk menjadikan perusahaan saya sebagai entitas global. Meski begitu, saya tetap memegang teguh prinsip saya, bahwa teknologi harus digunakan untuk membantu masyarakat, bukan hanya untuk mencari keuntungan semata. Saat ini, saya tinggal di Jakarta bersama Ardi, tapi saya selalu pulang ke desa setiap akhir pekan untuk melihat perkembangan program Berkarya Bersama. Melihat wajah-wajah bahagia para peserta pelatihan membuat saya merasa bahwa semua perjuangan ini tidak sia-sia. Ada satu momen yang sangat berkesan bagi saya. Saat saya sedang berbincang dengan salah satu peserta program, seorang tukang becak bernama Pak Jono. Dia berkata, "Mbak Asyih, terima kasih sudah membantu kami. Dulu, saya pikir hidup saya hanya sebatas mengayuh becak sampai tua. Tapi sekarang,
saya punya harapan baru. Saya bisa membangun usaha kecil-kecilan dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya. Air mata saya hampir jatuh mendengar kata-katanya. Ini adalah alasan sebenarnya mengapa saya memilih untuk terus maju meskipun ada banyak rintangan. Ini adalah alasan mengapa saya tidak pernah menyerah, bahkan ketika dunia tampaknya berusaha menjatuhkan saya.